Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabiyyihi wa rasulihi Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tambuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwat iman, ikhwan dan akhwat billah jamaah salat isya, silaturahim dan thalabul ilmi Yayasan Bina Fitrah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat dan rahmatnya, yaitu kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia yang sampai hari ini sudah berusia 81 tahun. Kalau manusia itu 81 tahun itu lampu merah ya. Jadi kalau 60 itu lampu kuning ya. Kalau 70 itu lampu merah. Jadi kalau 80 lampu apa itu? Ya. Ya. Dulu ada lampu namanya osram ya. Jadi bonusnya sudah 11 tahun ya. Bonusnya sudah 11 tahun. Kalau manusia ya. Tapi kalau yang namanya zaman, yang namanya tempat, dikaitkan dengan hadis yang sahih bahwa setiap 100 tahun itu ada mujadid. Setiap 100 tahun itu ada pembaharu. Setiap 100 tahun itu ada reformer. Kemarin memang sudah reformasi ya. Reformernya Amin Rais. Tapi ternyata yang dirasakan bukan reformasi tapi repot nasi. Dan dirasakan sampai sekarang ya. Saking repotnya nasi, maka pemerintah mengadakan yang namanya MBG. MBG kan menunjukkan ya bahwa mayoritas bangsa Indonesia itu ya, repot nasi. Kalau tidak repot nasi perlu MBG enggak? Enggak kan? Ya. Nah, kalau dikaitkan dengan itu wajarlah kalau Indonesia sekarang ada mengatakan sedang tidak baik-baik saja ya. Sebab nanti baiknya itu 19 tahun lagi kalau sudah muncul mujadid ya. Jadi sekarang itu masih jadul. Nah, nanti akan diupdate. Karena bukan hanya HP yang harus diupdate, negara dan bangsa juga harus diupdate. Ada yang mengupdate-nya namanya mujadid ya, setiap 100 tahun sekali. Jadi tunggu ya 19 tahun lagi, 2 kali pemilu ya. Atau Pak Haji Warno keumuran ya. Udah berapa tahun Pak Haji sekarang? Ya. Udah berapa tahun? 60 68 tambah 19 berarti 85 ya. Umur 85 tahun baru ada mujadid nanti.
Nggak tahu keumuran gak ya? Iya, iya. Saya 64 ya, tambah 19, 83 tahun baru muncul menjadi. Bapak-bapak ini di atas 60 kan ya? Iya. Ya, mudah-mudahan keumuran. Ya. Berarti sabarlah, sabar. Ya. Karena ada kala baik, ada kala tidak baik. Kalau baik bersyukur, kalau tidak baik bersabar. Maka kaitannya dengan itu, tema kita pada malam ini adalah doa untuk negara dan bangsa Indonesia setelah 81 tahun merdeka. Kenapa doa? Karena doa itu bisa mengubah takdir buruk menjadi takdir baik. Kalau sekarang ya, dianggap sebagai sedang tidak baik-baik saja, bagaimana supaya baik? Berdoa. Ya. La yarudul qada ila du'a. Tidak ada yang akan menolak yang namanya qada, takdir yang buruk, ila du'a, kecuali berdoa. Wala yazidu fil umri ilal birru. Tidak ada yang bisa menambah umur kecuali dengan berbuat baik. Kita nggak tahu ya, negara dan bangsa Indonesia itu ya sampai enggak 100 tahun? Kan sekarang baru 81 tahun ya. Sampai enggak? Nah, ini kaitannya dengan qada. Kaitannya dengan takdir. Pertama takdir buruk ya. Bahwa Indonesia katanya sekarang sedang tidak baik-baik saja. Berdoa, ya jangan putus asa. Ya. Yang kedua, apa? Panjang umur, ya. Jadi baru 81 tahun sampai 100 itu 19 tahun. Ya. Kita isi dengan berbuat baik. Kenapa wala yazidu fil umri ilal birru? Tidak akan ada yang bisa menambah umur kecuali dengan berbuat baik. Al-birru bisa dibaca tuh surat Al-Baqarah 177 kan. Al-birru itu ada kaitannya dengan keimanan. Dengan iman insya Allah jadi baik. Dengan iman insya Allah umur panjang. Yang kedua dengan Islam ya, itu al-birru ya. Surat apa? Surat Al-Baqarah 177. Pertama dengan iman, yang kedua dengan Islam, yang ketiga dengan ihsan ya, dengan berbuat baik ya. Kemudian dengan akhlak yang mulia, sabar dan sabar. Insyaallah ya, Indonesia itu akan berubah menjadi baik dan umurnya akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian kalau merujuk ke surat Nuh ya bahwa ternyata ya, baik bangsa maupun negara termasuk orang akan dipanjangkan umurnya kalau dia melakukan 3 hal. Jadi ada 3 perkara yang akan memanjangkan umur. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah. Insya Allah panjang umur tuh. Jadi kalau Indonesia maksiat nggak sampai 100 tahun itu umurnya. Yang kedua apa? Yang kedua takwa. Takut kepada azab Allah. Ya. Tidak meninggalkan ibadah, kemudian tidak melakukan maksiat. Itu ciri orang yang takut kepada Allah. Takut kepada azab Allah. Yang ketiga apa? Taat. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah, ikuti Al-Quran. Taat kepada Rasulnya, ikuti As-Sunnah. Insya Allah panjang umur. Kenapa? Karena dengan taat, dengan takwa, dengan ibadah, yaghfir lakum min dzunubikum. Dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah. Kalau sudah diampuni, wa yu'akhirkum ila ajalim musamma, akan dipanjangkan umur. Bukan hanya 81 tahun, bahkan bisa 100 tahun lebih. Insya Allah, amin. Ya. Gitu. Nah, di antara doa yang dimohonkan kepada Allah untuk negara dan bangsa Indonesia setelah 81 tahun merdeka adalah doa Nabi Ibrahim yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 126 ini ya. Kita doakan bangsa dan negara Indonesia agar baik-baik saja dan agar umurnya panjang melewati 100 tahun. Kalau manusia 100 tahun kayak apa ya? Ya, masih bisa jalan nggak 100 tahun? Kayaknya udah nggak bisa jalan ya 100 tahun ya. Kemudian Ibrahim berdoa
agar negeri dan penduduknya aman, ya. Agar negeri dan penduduknya damai, agar negeri dan penduduknya sejahtera, ya. Ini luar biasa doa Nabi Ibrahim. Jadi doanya itu ke depan dia berdoanya, bukan untuk masa kini, masa depan anak cucunya, supaya nanti bangsa dan negara Indonesia itu penduduknya aman, negerinya aman, damai dan sejahtera. Ya, mana doanya? Wa'id, dan ingatlah ketika qala berdoa Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi, ya Allah, ij'al, jadikan, hadza, negeri ini, baladan amina, negeri yang aman. Negeri ini negeri apa tuh? Negeri Mekah, ya. Negeri Mekah, negeri yang aman, ya. Ya, kalau Indonesia kan pusatnya di Jakarta, berarti Jakarta menjadi negeri yang aman, ya. Kalau tidak jadi pindah mana? Ya. Jadi ya Allah jadikan negeri ini, negeri Indonesia, ya, yang ibu kotanya, ibu kota ya, adalah Jakarta, baladan aman, aminan, sebagai negeri yang aman. Warzuk, tapi tidak cukup aman saja, dan beri rizki olehmu ahlahu, penduduknya, ya, minas samarot, dari buah-buahan. Karena buah-buahan itu banyak manfaatnya, ya, betul kan? Supaya sehat, kuat, segar. Makanya ketika berbicara tentang surga, pasti berbicara tentang sungai. Kalau berbicara tentang surga, pasti berbicara tentang kebun. Ya, di sungai ada apa? Ada makanan, ya. Ada air. Di kebun ada apa? Ada buah-buahan, ya. Gitu. Ya. Jadi minta supaya penduduknya itu diberi rizki oleh Allah berupa buah-buahan. Makanya sekarang, ya, di Jazirah Arab, terutama Saudi Arabia, itu buah-buahannya itu, ya, lebih lengkap, ya. Jadi mereka tuh orang-orang kaya kalau pergi ke luar negeri, dia bawa bibitnya, bawa benihnya, ya. Jadi ada apel, ada rambutan, ada lengkeng, ada durian di sana tuh, luar biasa, luar biasa, ya. Padahal tanahnya tandus, ya. Tapi dengan ilmu dan teknologi bisa menjadi tanah yang subur. Dan itu diprediksi oleh Rasul menjelang kiamat, Jazirah Arab itu bakal banyak sungai dan banyak kebun, ya. Ya. Saya belum pernah ke sana, tapi di YouTube ada itu, dekat dengan Makkah itu ada sungai yang airnya tuh deras banget itu. Ada yang pernah ke sana, ya? Ada nggak? Ya. Itu luar biasa itu. Dan ternyata di sana juga banyak, ya, buah-buahan yang bibitnya, benihnya, ya, dibawa, ya, oleh mereka dari, ya, berbagai macam negara. Nah, minta diberi rezeki buah-buahan supaya sehat, supaya seger. Ya. Bahkan ada buah-buahan yang bagus untuk daya ingat. Apa ya? Buah-buahan yang bagus untuk daya ingat apa? Buah anggur katanya, ya, buah anggur. Ya. Kenapa kita hafalannya kurang bagus, jarang makan buah anggur, ya? Buah anggur katanya di jus makan sama bijinya, itu bagus itu. Itu buah-buahan. Ya. Ada buah naga, ya, buah nanas, ya. Itu buah-buah nanas ditambah dengan sayur lobak katanya bagus untuk pegal-pegal dan lain sebagainya. Ya. Ada yang namanya green juice, ya, luar biasa itu. Itu buah-buahan tuh jelas banyak manfaatnya. Tapi rata-rata, ya, kita apalagi orang kota, ya, itu bisa dihitung dengan jari yang punya kebun, ya. Ya, nggak ada kan? Ya, di sini ada yang punya kebun nggak? Nggak ada. Kalau pot punya, ya, pot, ya. Tapi tidak ditanam sayuran, ditanam kembang, ya. Kembang kan nggak bisa dimakan, ya. Gitu. Coba ditanam, ya, misalnya bawang merah, ya, bawang putih, bawang daun, gitu, apalagi itu seledri, gitu. Ya. Nah,
kemudian baru nikah buah-buahan. Ini yang diminta kepada Allah dan Nabi Ibrahim, ya, agar negerinya aman, penduduknya sejahtera, ya, dikasih rezeki berupa buah-buahan. Jadi terkabul tuh doa Nabi Ibrahim tuh. Ya, negeri yang paling aman ya Mekah, ya, negeri yang paling aman tuh. Ya. Nah, kemudian negeri yang kemudian banyak buah-buahan. Sekarang Mekah sudah mulai banyak buah-buahan, bahkan diprediksi nanti bukan hanya banyak kebun, artinya banyak buah-buahan, tapi juga banyak sungai di sana itu. Ya. Kalau menjelang kiamat. Ya. Kemudian siapa yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim agar negerinya aman dan penduduknya dikasih rezeki berupa buah-buahan? Man amana minhum billah wal yaumil akhir. Siapa saja dari mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Jadi kalau mau aman kuncinya ada dua. Pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada hari akhir. Iman kepada Allah berarti membenarkan Allah, kemudian mengamalkan syariatnya. Syariat Allah yang harus diamalkan ada dua. Yang pertama Al-Quran sebagai hudan, petunjuk. Yang kedua Al-Islam sebagai dinul haq, agama yang benar. Kewajiban kita adalah mengeksiskan bagaimana Al-Quran dan Islam itu unggul di atas agama yang lainnya. Dan itu berat itu. Dan itu termasuk misi utama Rasulullah SAW diutus kan. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Kemudian wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, membenarkan hari akhir. Sebab berkali-kali Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailul wailul lil mukadzibin. Wailul yauma idzin lil mukadzibin. Wailul yauma idzin lil mukadzibin, ya. Celaka dan binasa bagi orang yang mendustakan. Pertama mendustakan Allah, yang kedua mendustakan hari akhir. Ya, kita berharap di hari akhir bertemu, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilihat oleh Allah, diajak bicara oleh Allah, diampuni dosa oleh Allah, diridhoi oleh Allah, kemudian dijadikan diakui sebagai hambanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Lagi-lagi kuncinya ibadah dan amal soleh. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surat Kahfi itu ayat 110. Jadi kalau kita mau bertemu dengan Allah, pertama beramal soleh, amal yang cocok dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, jangan menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya dengan sesuatu apapun. Ya. Itu yang akan, ya, mendapatkan negeri yang aman dan kemudian, ya, rizki berupa buah-buahan. Jadi luar biasa nih doa Nabi Ibrahim, ya. Singkat kan? Singkat nggak? Hafal nggak Pak? Hafal kan? Rabbij al-hadza baladan amina warzuq ahlahu minat tamarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya. Kemudian makna tersurat dari doa Nabi Ibrahim kepada Allah untuk negeri dan penduduknya adalah bahwa suatu bangsa dan negara akan menikmati suasana aman, damai dan sejahtera jika pemimpinnya dan rakyatnya beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi penduduk itu kan ada pemimpin, ada rakyat. Secara makro namanya apa? Namanya bangsa, ya. Jadi bangsa itu ada pemimpin, ada rakyatnya. Dua-duanya sama-sama beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Jadi ada yang mendustakan hari akhir dengan mengatakan memang ada yang sudah pernah ke sana kan gitu kan. Itu kan mendustakan hari akhir sebenarnya, ya. Kemudian bahwa keimanan tanpa kezaliman akan menciptakan keamanan, ya, serta mengundang petunjuk dan bimbingan Allah. Jadi hidayah Allah, petunjuk Allah, bimbingan Allah untuk mendapatkan negeri yang aman dan penduduknya yang sejahtera itu
maka ya apa? Ya, keimanan tanpa kedzaliman. Artinya ditegakkan keadilan. Dolim itu ada 3. Pertama, dolim akidah, ya. Dolim akidah itu melakukan kesyirikan, ya. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu dolim yang paling besar itu. Yang kedua ada dolim syariah, ya, tidak berhukum dengan hukum Allah, yaitu Al-Quran dan Al-Islam. Wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Yang ketiga dolim akhlak, kerjanya maksiat melulu, ya, tidak mau taat, tidak mau ibadah, ya, bahkan kemudian sampai mati tidak taubat, itu dolim itu, ya. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Jadi dolim ada berapa? Ada 3. Pertama dolim akidah, syirik. Yang kedua dolim syariah, tidak berhukum dengan hukum Allah. Yang ketiga dolim akhlak, maksiat tanpa taubat. At-taib minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertobat dari dosa sejatinya tak ubahnya seperti orang yang tidak punya dosa. Itu penting taubat, ya. Jadi Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Baik dolim apa tadi? Akidah, dolim syariah maupun dolim akhlak. Ulaika, mereka itulah lahum bagi mereka al-amnu, keamanan, wahum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi ada hidayah iman, ada hidayah Islam, ada hidayah ihsan, ada hidayah akidah, ada hidayah ibadah, ada hidayah syariah, ada hidayah akhlak. Ya. Jadi untuk mendapatkan keamanan hidayah secara khusus dan kemudian hidayah secara umum, maka kuncinya adalah beriman. Tapi imannya jangan dicampur adukan dengan apa? Dengan kedzaliman. Insyaallah. Ya. Jadi kalau mau aman, tadi kuncinya. Ya. Jadi doa Nabi Ibrahim itu harus difollow api dengan amal nyata, ya. Kemudian perbuatan dosa, maksiat dan jahat termasuk kedzaliman yang merusak keimanan dan menghalangi terciptanya keamanan, ya. Jadi dalam hadis, ya, bahwa yang namanya rezeki itu akan terhalang dari seseorang dengan maksiat yang dilakukannya. Jadi yang namanya rezeki yang ada pada Allah, oleh Allah tidak akan diberikan, ya, dengan cara maksiat. Jadi kalau kita mau dapat rezeki dari Allah, harus taat ibadah kepada Allah. Ya, kalau kita tidak taat kepada Allah, tidak ibadah kepada Allah, kita tidak akan mendapatkan rezeki dari Allah. Tadi apa? Minas samarat, berupa buah-buahan, ya. Jadi ketika menjelaskan kesempurnaan iman dalam kaitannya dengan keamanan, Rasulullah bersabda, nah ini, ya, kenapa iman itu penting. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ya, tukang zina, pelacur, PSK, ya. Jadi tidak akan berzina ketika akan berzina dalam keadaan iman, ya. Jadi iman itu menjaga orang dari berbuat maksiat. Ini bahan evaluasi buat kita, ya. Kalau kita berbuat maksiat bukan berarti kafir, bukan, tapi imannya belum sempurna, ya. Iman seseorang belum sempurna, baru dikatakan sempurna kalau dia bisa mencegah dari perbuatan maksiat. Contohnya apa? Berzina. Kemudian wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Ya. Jadi tidak akan meminum minuman keras ketika akan meminumnya dalam keadaan mukmin. Orang yang beriman tidak akan mengkonsumsi narkoba atau miras santika kalau dia dalam keadaan iman, ya. Kemudian wala yasriku sarikina yasriku wa huwa mu'min, dan tidak akan mencuri seorang pencuri ketika akan mencuri
dalam keadaan iman. Jadi dia akan mencuri, nggak jadi, berarti iman. Ya, akan mencuri, jadi, berarti imannya dipertanyakan itu. Ya. Kemudian wala yantahibu, ya, nahbatan yarfa'un nas ilaihi fiha absaruhum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Ini yang sedang membudaya di Indonesia, ya. Tidak akan merampok, tidak akan merampas, tidak akan membegal, ya, barang-barang atau kekayaan yang manusia mengangkat pandangannya. Berarti barang yang banyak, barang yang mahal, barang yang berharga, yang dirampoknya, yang dibegalnya. Terjadi nggak tuh? Terjadi. Kenapa mereka melakukan itu? Hina yantahibuha wa huwa mu'min. Ya. Kalau dia ketika akan merampok itu, merampas itu, membegal itu, ya dalam keadaan iman, dia tidak akan melakukannya. Ya. Jadi kuncinya itu keimanan. Insya Allah negara Indonesia akan aman. Ya. Makanya iman kaitannya dengan aman, Islam kaitannya dengan selamat, kemudian ketenangan, kenikmatan kaitannya dengan hidayah. Dan kita berdoa kepada Allah setiap awal bulan, bukan Ramadan doang. Kita kan berdoanya Ramadan doang ya, betul kan? Padahal berdoanya tuh setiap melihat hilal. Hilal itu kan muncul bukan di bulan Ramadan doang kan? Ya, Allahumma ahillahu bil amni wal iman wassalamati wal islam wa taufiqi lima tuhibbu wa yardo. Ya, ya Allah, jadikan hilal ini ya dengan iman, aman dan iman, dengan selamat dan Islam, dengan taufik terhadap apa yang engkau cintai dan ridhoi. Jadi kalau kita nikmat ibadah, ya, itu yang kita inginkan, dapat hidayah, taufik, nikmat ibadah itu, nikmat ngaji, nikmat sholat, nikmat zakat, ya, itu termasuk hidayah, taufik. Itu yang kita minta tiap bulan. Kemudian minta aman dan iman, minta selamat dan Islam, itu tiap bulan kita minta. Ya, sebagai apa? Sebagai bentuk perwujudan doa Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian tinggalkan biang maksiat. Apa biang maksiat itu? Pertama apa tadi biang maksiat itu? Ya, zina itu biang maksiat. Ya, zina. Apalagi zinahnya sesama jenis ya. Ada kan zina sesama jenis ya. Kemudian apa? Itu narkoba atau mirasantika atau biang maksiat itu. Kemudian apa lagi? Mencuri. Apalagi korupsi itu, korupsi. Di Indonesia banyak korupsinya, banyak koruptornya. Ya. Banyak korupsinya, banyak koruptornya di Indonesia. Ya. Banyak korupsinya. Ya. Koruptornya dikit di Indonesia. Apa koruptor? Koruptor itu orang yang korupsi ketangkap, itu koruptor. Jadi kalau tidak ketangkap bukan koruptor itu. Berarti banyakkan yang korupsi, banyakkan koruptor. Banyakkan korupsi. Nah, dalam Islam itu korupsi itu bisa dikatakan merampas, ya, apalagi ya, merampok, membegal kan itu kan. Dan itu tidak akan melakukan perampok dan pembegal itu kalau ketika akan merampok dan membegal dalam keadaan apa? Iman, ya. Kemudian yang selanjutnya ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Nah, poin penting dari hadis ini terdapat berkaitan antara kedzaliman dengan berkurangnya keimanan dan menurunnya keamanan. Zalim, aman berkurang, iman juga menurun itu. Kedzaliman dalam konteks Islam tidak hanya berbuat dosa, maksiat dan jahat saja, tapi termasuk di dalamnya melakukan kesyirikan sebagai zalim akidah dan tidak menerapkan syariat Islam sebagai zalim syariah. Ini dalilnya ada. Kemudian doa yang kedua, ya, agar negara dan bangsa aman, ya, khususnya Indonesia yang sudah berapa? 81 tahun merdeka adalah Robij'al hadzal balada aminan wajanubani wabani anak budal asnam. Ini lebih spesifik lagi ya. Ya. Jadi kalau mau aman,
ya berdoanya nih, tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari. Rabbi ya Allah ij'al jadikan hadzal balad, negeri ini yaitu negeri Mekah, aminan, negeri yang aman. Kemudian wajanubni, jauhkan aku, wabani, dan anak-anak cucuku, anak budal asnam, ya, dari menyembah berhala, ya. Jadi syirik itu ya penyebab negeri tidak aman. Itu syirik itu. Seperti negeri Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ada namanya Wad, Suwa, Ya'uq, Yagus, dan Nasr. Itu asalnya orang saleh. Dibikinkan patung. Ketika yang membikinnya orang yang sejamannya sudah meninggal dunia, itu anak cucunya malah dijadikan apa? Dijadikan berhala. Ya. Itu ada janji Allah kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Di antaranya pertama akan dikasih yang namanya khilafah, kepemimpinan. Ya, kalau tidak iman, tidak amal soleh, tidak akan dikasih khilafah. Yang kedua, ya dijamin tegaknya syariat Islam. Jadi syariat Islam tidak akan tegak kalau kemudian tidak beriman dan beramal soleh. Yang ketiga, Allah kasih keamanan. Ya, keamanan itu Allah kasihkan kepada orang yang tidak menyekutukan Allah. Ya, tidak akan menyekutukan Allah. Orang yang takut kepada Allah, maka semua makhluk selain Allah akan takut kepadanya. Tapi kalau orang takut kepada selain Allah, maka dia akan takut kepada semua makhluk selain Allah. Itu luar biasa itu, ya. Jadi semua makhluk akan takut kepadanya kalau kita takut kepada Allah. Tapi kita akan takut kepada semua makhluk selain Allah kalau kita tidak takut kepada Allah. Jadi ternyata takut itu ada kaitannya dengan keamanan. Jadi kedoliman, rasa takut. Dan ternyata dalam Islam untuk orang yang takut kepada Allah itu dengan ya meningkatkan ibadah sebagus-bagusnya dan meninggalkan maksiat, itu Allah kasih 4 sorga. Mau dapat 4 sorga Pak? Oh ya. Oh, 1 sorga aja seluas langit dan bumi, ini 4 sorga. 4 sorga. Tiap sorga ada bidadarinya. Ya. Ibu juga dikasih pasangan hidup. Jadi di sorga tidak ada yang jomblo itu. Tidak ada ya. Gitu. Banyak ibu-ibu rata-rata sabar kalau ditinggal suami nggak nikah lagi ya. Ya, sebab nanti ya suami yang meninggalnya itu ya kalau sama-sama soleh akan dipasangkan lagi di sorga ya. Tapi kalau bapak-bapak nggak sabar ya. Kalau ditinggal ibunya, ditinggal istrinya, nikah lagi nggak tuh bapak-bapak? Jadi ibu itu setia ya. Bapak-bapak mah ya, kuburannya masih basah, udah nikah lagi ya. Ya. Karena kalau untuk ibu-ibu itu ada hadisnya Bu. Ya. Jadi dia nanti di sorga akan punya suami yang ada di dunia. Dia nanti akan ketemu lagi di sorga. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka adapun yang dikasih catatan amal dari arah kanannya, pertama dia akan dihisab dengan mudah, diperlihatkan itu dosanya, diperlihatkan kesalahannya, tapi tidak tidak akan dihitung itu. Tidak akan dibalas itu dihisab dengan mudah sehingga cepat itu dihisabnya. Tapi setelah itu wayan qalibu, dia akan berkumpul kembali ila ahlihi, yaitu kepada keluarganya ya. Wayan qalibu ila ahlihi masrura, dalam keadaan bahagia. Kalau bahagia di dunia kan enggak lama ya, tapi kalau bahagia di akhirat kekal dan abadi. Wallahu a'lam. Ini doa Nabi Ibrahim untuk bangsa dan negara. Ya, walaupun secara khusus ditujukan kepada Mekah dan penduduknya, tapi ini juga bisa kita mohonkan kepada Allah untuk negara dan bangsa Indonesia yang sudah 81 tahun merdeka. Doanya ada berapa? Ada 2 ya, 2. Silakan ya kita baca ketika kita sujud, atau kita baca selepas kita ngaji, atau selepas kita berzakat, infak dan sedekah, atau selepas kita beribadah dan beramal soleh. Karena semua itu bisa menjadi katalisator terkabulnya doa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Silakan ada yang ingin ditanyakan sampai sini.